Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan. Apa kabar teman-teman semua? Nah, saya yakin dan percaya dimanapun teman-teman berada saat ini, teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali beribadah melalui ibadah Komisi Pemuda. Dan mari saat ini kita mau sungguh-sungguh bawa hati kita yang rindu untuk datang menyembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh fokus sama Tuhan. Bahkan kita mau fokus mendengarkan Tuhan berbicara pada kita. Amin saudara. Nah, saya mengajak teman-teman kita semua mau ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita tenangkan hati, pikiran kita. Kita mau bawa hati kita yang tertuju pada Tuhan. Kita tahu kita punya Bapa yang setia dalam hidup kita. Bapa yang gak akan pernah tinggalkan kita sedetik pun. Bapa yang akan selalu bersama-sama dengan kita di setiap musim hidup kita. Apapun musim kehidupan yang sedang teman-teman lalui saat ini, percayalah ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Ada Yesus yang menemani kita. Ada Yesus yang gak akan pernah tinggalkan kita. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan Tak pernah ku ragukan
yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kami mau menyembah Kau Tuhan. Di tata suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. sama-sama katakan Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kami mau menyembah Kau. Suci-Mu kami menyembah. Disanjung, Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. kami puja. Kami puja Engkau Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sudah hadir di hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah memimpin hari-hari kami Tuhan. Terima kasih sampai detik ini Kau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Menolong kami, menopang kami, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan untuk boleh menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami gak dapat balas kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika kami datang dengan hati kami yang sungguh-sungguh rindu untuk mencari Engkau, Tuhan Kau berkenan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindukan Engkau hadir melawat setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan berkati kami. Tuhan lawat ibadah kami malam hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa demi nama Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur teman-teman kalau kita boleh mempunyai Allah yang sungguh hebat dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Dan kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu setiap kita, dan hatiku percaya. Katakan Tuhanlah kekuatan
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Allah yang hebat, Allah yang gak pernah tinggalkan kita. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, ku mau jadi sepertimu. Dan biarlah pujian ini sungguh-sungguh boleh jadi kekuatan buat setiap kita. Pujian yang mengatakan bahwa Bapa kau setia, Bapa yang gak akan pernah tinggalkan kita, Bapa yang selalu ada bersama dengan kita. Dan biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh mengubahkan hati setiap kita. Bapa kau setia, takkan meninggalkan.
Shalom rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dengan teman-teman pada saat ini di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh bersama-sama pada saat ini. Dan sebentar Tuhan, kalau kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan berbicara secara pribadi untuk setiap kami, baik hamba-Mu maupun rekan-rekan yang ada di rumah. Mari Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah, ini waktu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, rekan-rekan pemuda yang terkasih Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara tentang holy dating, pacaran yang kudus. Ya, di dalam Alkitab saya tidak temukan satu kata pacaran. Yang ada di dalam Alkitab adalah kata tunangan. Seperti Yusuf dan Maria itu mereka bertunangan, mereka sudah bertunangan. Nah tapi masalahnya di masa kini anak-anak SD pun sudah menggunakan kata pacaran. Mau enggak kamu jadi pacarku? Aku sudah punya pacar. Wow, itu SD loh. Nah, itu sebabnya apa sih sekarang ini arti dari sesungguhnya dari pacaran itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, pacaran artinya sebuah hubungan yang dijalin oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan di dalamnya terdapat kasih sayang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, ini adalah proses perkenalan dua insan manusia yang berada dalam rangkaian mencari kecocokan menuju kehidupan berkeluarga. Jadi ada tujuannya, yaitu kehidupan berkeluarga. Nah, mari kita bersama-sama mendasari pembahasan kita dengan firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Sudah ketemu? Mari sama-sama dengan saya kita baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Rekan-rekan yang terkasih, Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang yang dipilih dan dipanggil, dikuduskan juga. Termasuk bagaimana kita harus bersikap kudus saat kita berpacaran. Teman-teman, apa sih holy dating itu? Kita mulai dari yang pertama yaitu berpacaran dengan orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berpacaran dengan orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Garis bawahi orang yang sesuai kehendak Tuhan. Kejadian 2 ayatnya yang ke-18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi orang yang Tuhan tentukan untuk kita, orang yang Tuhan tentukan untuk umat pilihannya adalah orang yang sepadan. Nah, bagaimana orang yang kita temukan nih orang yang sepadan? Caranya yang pertama yaitu berdoa. Berdoa. Bagaimana kita harus berdoa? Apakah tunggu nanti kita ketemu dengan orang itu? Saya mau katakan tidak. Bahkan saat kita belum bertemu dengan orang yang cocok dengan kita harus berdoa dulu. Sebelum kita punya pacar, sebelum kita mengajak orang untuk mau enggak kamu jadi pacarku? Berdoalah terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya Tuhan yang memberikan pasangan yang tepat untuk kita. Tetapi kalau kita sudah punya pacar terus baru kita berdoa, Tuhan aku mau supaya dia jadi pacarku, supaya dia jadi pasanganku. Itu namanya kita memaksa kepada Tuhan. Tentu bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita yang nurut seperti kepada Tuhan. Tuhan mau kita taat pada orang yang Tuhan tentukan, sesuai dengan firman Tuhan ini. Jadi, jangan memaksa Tuhan, berdoalah mulai dari sekarang. Dan yang kedua, orang yang sesuai kehendak Tuhan itu orang yang seperti apa? Orang yang seiman. 2 Korintus pasal 6 ayat 18 berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya, dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan,
Kalau di masa bangsa Israel saat itu dibawa keluar oleh Tuhan menuju tanah Kanaan, Tuhan sudah memberikan aturannya, yaitu mereka tidak boleh menikah dengan orang-orang asli orang Kanaan. Tetapi mereka hanya boleh menikah dengan orang-orang Israel sendiri. Tujuannya apa? Supaya hati mereka tidak dialihkan, hati mereka tidak dicondongkan kepada ilah-ilah atau dewa-dewa orang-orang Kanaan yang menjadi pasangan mereka, dewa-dewa mereka, tidak boleh. Itu sebabnya mereka harus menikah dengan orang-orang Israel sendiri. Dan aturan itu juga diberikan kepada kita saat ini. Dikatakan di Korintus tadi, kita tidak boleh menjadi pasangan yang tidak dengan orang tidak seimbang. Tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Itu sebabnya di dalam mencari pasangan yang sesuai dengan orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah harus seiman. Supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama melayani Tuhan. Supaya apa? Kita harus seiman, supaya kita bisa bersama-sama mempunyai visi yang sama. Itu sebabnya Tuhan menghendaki kita menjadi pasangan yang seiman. Yang kedua, berpacaran secara kudus, yaitu berpacaran yang sesuai dengan aturannya Tuhan. Kalau tadi sesuai dengan orangnya Tuhan, orang yang Tuhan kehendaki, yang kedua harus sesuai dengan aturannya Tuhan. Aturannya Tuhan apa? Yang pertama yaitu di dalam berpacaran kita harus punya pikiran yang kudus. Saat berpacaran, bersihkan pikiran kita, pikirkan yang kudus. Filipi 4 ayat 8 berkata apa? Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi teman-teman, pikirkan pada saat pacaran bukan hal-hal yang negatif, bukan hal yang mesum, bukan hal yang cabul, tetapi hal-hal yang manis, yang sedap didengar, yang baik. Hal-hal yang kudus. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, itu sebabnya kita mulai dari pikiran kita harus kudus. Kalau pikiran kita mulai enggak kudus, nanti perkataan atau pembicaraan, percakapan kita juga akan melenceng kemana-mana. Apalagi perbuatan kita. Itu sebabnya teman-teman, mulailah dengan pikiran yang kudus. Yang kedua, aturan yang seperti apa yang Tuhan berikan untuk kita. Pembicaraan, perkataan, percakapan yang kudus. Tuhan mau kita berkata-kata yang kudus. Efesus 5 ayat 3 berkata, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran ataupun keserakan disebut saja jangan. Disebut berarti dikatakan. Dikatakan saja jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi di dalam pacaran, enggak mungkin kita diam-diaman aja. Cuman jalan ke mall berdua, enggak mungkin kan? Tetapi pasti ada yang dikatakan, pasti ada yang dibicarakan. Apalagi itu mencari kecocokan tadi dalam pengertiannya. Mencari sesuatu yang cocok untuk bisa membangun kehidupan berkeluarga. Nah pasti ada yang dibicarakan. Nah itu sebabnya pembicaraan, perkataannya, percakapan yang kudus. Jangan percakapan yang menyimpang atau menuju ke hal-hal yang tidak berkenan. Atau menuju ke hal yang mesum, menuju ke hal-hal yang cabul. Karena itu berpengaruh kepada tindakan. Itu sebabnya mari jaga perkataan kita, jaga pembicaraan kita. Yang ketiga, yaitu perbuatan yang kudus. Di dalam pacaran, kita harus menjaga perbuatan kita untuk tetap kudus. Kenapa? Karena kita ini orang-orang yang sudah dipilih dan dikuduskan. 1 Korintus 6 ayat 18 dan 19 berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, di dalam berpacaran, sikap perbuatan kita adalah harus kudus. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus
Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, kita sudah dipilih oleh Allah. Itu sebabnya dalam berpacaran, kita pun sikap kita harus kudus. Di dalam gambar saya, batasan yang saya berikan adalah gandengan tangan. Kenapa sampai di gandengan tangan saja? Kenapa enggak lebih? Saya mau katakan kalau lebih itu berbahaya, bisa kelebihan kemana-mana. Jadi batasannya sampai di gandengan tangan. Batasan yang kedua apa? Berpacaranlah di tempat yang terang karena kita adalah anak-anak terang. Jangan cari tempat yang gelap-gelap. Ya. Karena itu akan mendukung untuk perbuatan-perbuatan yang tidak kudus. Jadi teman-teman, ikuti aturan Tuhan. Pikiran kita harus kudus, pembicaraan kita harus kudus, perbuatan kita juga harus kudus di dalam berpacaran. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi orang-orang kudus. Ingat, tubuh kita ini bait Allah. Dan persembahkan tubuh kita untuk pasangan yang sudah ditentukan oleh Tuhan pada saat nanti kita menerima pernikahan kudus. Jadi jangan meremehkan, oh ini kan perkenalan. Perkenalannya tidak boleh kebablasan. Cukup sampai di gandengan tangan. Begitu teman-teman ya. Jadi mari saya mengajak kita harus tetap menjaga kekudusan hidup kita. Mulailah dari orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berpacaranlah dengan aturan yang Tuhan tentukan. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Sungguh bersyukur Tuhan karena kami dipanggil dan dipilih menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Tuhan sudah menguduskan setiap kami yang tadinya orang-orang yang enggak layak, tapi Tuhan sudah kuduskan dan kami bersyukur. Kami boleh menjadi orang-orang pilihan Tuhan, itu sebabnya kami mau menjaga hidup kami Tuhan. Kami mau menjaga, bahkan di saat kami berpacaran kami tetap kudus. Karena kami mau berpacaran dengan orang-orang pilihan Tuhan. Bukan dengan kemauan kami sendiri, dengan kehendak kami sendiri, tapi kami mau belajar taat kepada Tuhan. Mentaati aturan Tuhan di dalam kami berpacaran. Sehingga sampai waktunya kami boleh menerima pernikahan kudus, kami tetap kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami Tuhan, dan tolong setiap kami, mampukan setiap kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya, Simu Widya Tuluswati yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita malam hari ini. Dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan buat kita semua malam hari ini boleh sungguh kita lakukan dalam hidup kita, khususnya untuk kita anak-anak muda. Amin. Oke teman-teman, saya berharap teman-teman semua tetap semangat dalam mengikuti ibadah Komisi Pemuda maupun ibadah umum. Oke, dan kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan doa penutup oleh Simu Widya Tuluswati. Oke, teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Saya rindu untuk kita tetap semangat di dalam Tuhan, kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, kondisi apapun yang kita hadapi. Bahkan mungkin kalau saat ini teman-teman masih belum punya pasangan atau sedang mencari pasangan, ingatlah tetap semangat di dalam Tuhan. Berdoalah, Tuhan siap memberikan yang terbaik buat teman-teman. Dan sekarang mari kita akhiri persekutuan kita malam hari ini, kita akan tutup di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap taat akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap memberkati setiap rekan-rekan pemuda kami, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.